Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak Bapak kelas 11. Bertemu lagi bersama Bapak Febrian Firijai dalam pelajaran fisika. Dan selamat datang juga kepada para penonton yang telah singgah ke channel ini. Jika ingin ada tambahan ataupun yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dibalas ya. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Oke, baiklah Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini adalah elastisitas. Nah, bisa kita lihat gambar di samping adalah gambar pegas. Pegas ini adalah salah satu contoh dari benda yang elastis. Nah, sebelum kita masuk bab ini, kita harus tahu dulu apa itu elastisitas. Nah, jadi elastisitas adalah sifat fisik suatu benda yang membuatnya memiliki kecenderungan kembali ke bentuk semulanya setelah dilakukannya gaya tarikan atau dorongan. Contoh seperti gambar animasinya. Nah, jadi itu ada pegas, kemudian dikasih beban. Nah, beban itu kita kasih gaya atau tarikan. Kemudian tarikan itu kita lepas. Maka per akan bertambah panjangnya, kemudian bertambah pendeknya. Itu panjang lagi. Nah, dia kembali ke bentuk semula. Nah, sifat tersebutlah yang kita sebut dengan sifat elastisitas. Oke. Untuk memahami elastisitas, dapat dilakukan percobaan pegas jika hasil yang diperoleh digambarkan dalam bentuk grafik antara gaya berat F dengan pertambahan panjang pegas delta X seperti pada grafik berikut. Nah, ini grafiknya ya. Nah, jadi ini grafik hubungan gaya F dengan pertambahan panjang delta X. Nah, dari O sampai A, itu hubungan antara gaya dan pertambahan panjangnya sebanding ya. Nah, dari A ke B, dia mulai melengkung. Nah, karena itu adalah daerah elastis yang dari A tadi. Sedangkan B udah mau masuk batas elastis. Nah, nanti dari B sampai ke C itu adalah daerah plastis. Nah, sampai di C itu adalah titik patah. Nah, jadi patah atau putus ya dari benda tersebut. Contohnya adalah karet ya. Karet kalau kita tarik dan kita lepaskan dengan gaya tertentu, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, kita tambah lagi gaya tariknya. Maka karet itu nanti ada sampai dia tidak bisa kembali ke semula atau melar. Nah, itu adalah daerah plastis. Nah, kita tarik lagi sekuat-kuatnya dengan gaya yang lebih besar lagi, maka dia nanti lama-lama bisa putus. Nah, itulah titik patah. Maka sifat elastisitasnya bisa berkurang dan bahkan hilang ya kalau patah. Nah, kita masuk hukum Hooke atau gaya pegas. Besar gaya tarik atau tekan yang diberikan pada pegas adalah berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Nah, seperti grafik tadi ya. Grafik tadi hubungan antara F dan delta X-nya sebanding. Makin besar F-nya, maka pertambahan panjangnya semakin besar pula. Nah, jadi secara matematis, rumusnya yaitu F sama dengan K dikali delta X. Nah, sedangkan K itu adalah konstanta pegasnya. Nah, seperti gambar X1 ini adalah panjang awal. Kemudian diberi gaya F, maka panjangnya bertambah
sebanyak delta X. Nah, X2 itu adalah panjang setelah ditarik. Nah, maka grafiknya bisa kita lihat grafik di sampingnya. Usaha gaya untuk mengubah pertambahan panjang disebut energi potensial. Di mana rumus usaha pada grafik ini adalah luas daerah di bawah grafik atau gambar yang diarsir. Nah, yaitu setengah F dikali delta X. Nah, kemudian dimasukkan lagi rumusnya, nanti didapatkan setengah K dikali delta X kuadrat. Karena F tadi kan adalah K dikali delta X. Makanya rumusnya seperti itu. Nah, usaha itu adalah disebut juga dengan energi potensial. Jadi energi potensialnya adalah setengah K dikali delta X kuadrat. Oke? Nah, di mana satuannya adalah joule ya untuk energi potensial. Nah, kita masuk lagi susunan pegas seri. Nah, yang dikatakan pegas seri itu adalah bertemunya ujung dari pegas pertama dengan pangkal pada pegas kedua. Maka dia bersambung. Nah, itulah susunan seri. Di mana nanti kita dapatkan bahwa gaya pada pegas seri ini sama. F1 nanti sama dengan F2. Nah, sedangkan panjangnya untuk panjang seri itu adalah ditambahkan. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, itu yang jadi X serinya. Maka didapatkan X seri sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Nah, sedangkan X adalah F per K. Nah, karena F-nya sama, maka F bisa kita bagi menjadi sama dengan F ya. Berarti bisa jadi 1. Kesimpulannya, untuk mencari konstanta pada susunan pegas seri adalah 1 Ks sama dengan 1 K1 ditambah 1 K2 ditambah 1 K3. Atau ditambah seterusnya sesuai banyaknya pegas. Nah, itu untuk susunan pegas seri. Yang ketiga, kita masuk susunan pegas paralel. Nah, kalau susunan pegas paralel, dia tidak sambung menyambung ya. Jadi dia langsung pangkalnya itu langsung mengenai bendanya. Nah, kemudian disusun sama seperti gambar. Nah, itu yang disebut dengan pegas paralel. Di mana F untuk paralel itu kita jumlahkan semua F-nya. Jadi F paralel sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Nah, sedangkan pertambahan panjangnya, nah karena dia disusun paralel, dia akan sama. X paralel sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Nah, maka F paralel kan tadi kita jumlahkan semuanya. Sedangkan F itu nilainya K dikali X. Nah, karena X-nya sama, kita bagi semuanya menjadi X. Maka 1 jadinya kan. Berarti kesimpulannya, konstanta pegas untuk susunan paralel, Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya. Sebanyak pegas yang disusun paralel tersebut. Nah, itu untuk konstanta pegas susunan paralel. Nah,
Jadi susunan itu ada susunan pegas, ada paralel, ada seri, dan juga campuran. Nah, kalau pegas paralel, konstanta pegas paralel sama dengan K1 ditambah K2 ya. Nah, untuk seri, konstanta seri itu sama dengan 1 per Ks, itu harusnya ada pernya, nggak nampak itu. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2, atau seterusnya sebanyak pegas yang disusun seri ya. Nah, bagaimana dengan campuran? Nah, kalau campuran, kita kerjakan dulu yang paralel, kemudian baru kita serikan seluruhnya. Jadi yang paralel tadi kita kerjakan dulu yang di atas, kemudian baru kita serikan dengan yang di bawah. Nah, itu susunan pegas tadi ya. Nah, kita masuk yang keempat, tegangan geser atau stres. Tegangan geser dinyatakan sebagai besaran gaya yang bekerja tiap satuan luas. Jadi, tegangan geser sama dengan gaya tekan dibagi luas permukaan. Nah, yang kelima, kita belajar tentang regangan atau strain. Regangan adalah perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Dilambangkan dengan E. Jadi E sama dengan delta L dibagi L0. Oke, delta L adalah pertambahan panjang dan L0 adalah panjang mula-mula. Yang keenam, kita masuk modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas dilambangkan dengan E besar adalah perbandingan tegangan geser atau stres dengan regangan atau strain. Jadi E sama dengan F per A dibagi delta L per L0. Atau E sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Sedangkan hubungan modulus elastisitas dengan konstanta pegas, yaitu E sama dengan K dikali L0 per A. Karena K tadi kan sama dengan F per delta L ya, atau delta X. Maka bisa kita ubah seperti rumus tersebut. Nah, kita masuk contoh soal ya. Nah, soal pertama. Dengan dikenai gaya sebesar 40 Newton, pegas meregang 40 cm. Besar energi potensial pegas jika diregang 60 cm adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, kita buat diketahui dulu. Yang diketahui pertama adalah gaya. Gayanya 40 Newton. Jika gayanya 40 Newton, pertambahan panjang atau meregang dia akan sebesar, berarti itu delta X ya, delta X1, yaitu 40 cm atau sama dengan 0,4 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa energi potensial jika delta X2-nya 60 cm atau 0,6 meter. Berarti yang ditanya energi potensial. Maka energi potensial sama dengan setengah K dikali delta X1 dikuadratkan. Maka kita cari dulu konstanta pegasnya. K sama dengan F per delta X1.
Kita masukkan angkanya, didapatlah konstanta pegasnya adalah 100 Newton per meter. Nah, tadi pegas yang sama kan? Berarti berarti konstanta pegasnya sama. Nah, bagaimana energi potensial jika delta X2-nya 0,6 meter? Kita masukkan rumus. Energi potensial sama dengan setengah K dikali delta X2 kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikali 100 dikali 0,6 meter atau 6 kali 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Maka didapatlah energi potensialnya 18 Joule. Oke? Nah, itu soal yang pertama. Kita cek lagi soal kedua. Nah, soal kedua ini susunan pegas ya. Nah, ini susunan pegas apa ini? Campuran, oke? Nah, kita baca soalnya. Soal 2. 3 pegas identik, masing-masing memiliki tetapan pegas K sama dengan 300 Newton per meter. Ketika pegas disusun seperti gambar berikut. Nah, jadi ada 3 pegas yang disusun campuran, 2 paralel dan satunya lagi serikan yang terakhir. Nah, di mana konstanta pegasnya identik ya, sama artinya. Sama-sama 300 Newton per meter. Nah, berapa konstanta totalnya ya? Nah, jadi kita tulis dulu diketahuinya. K1 sama dengan K2 sama dengan K3, yaitu 300 Newton per meter. Nah, untuk 2K yang di atas itu adalah paralel. Kita tambahkan saja. Jadi, K paralelnya sama dengan 2K. Nah, kemudian kita serikan dengan bawah. Itu maaf ya, Bapak salah tulis, itu harusnya KS. Konstanta seri, bukan konstanta pegas ya. Jadi yang di bawah itu adalah 1 per KS, bukan 1 per KP ya. Jadi 1 per KS sama dengan 1 per 2K, 2K dari yang paralel di atas, ditambah 1 per K seri. K seri itu adalah K yang di bawah. Didapatkan K totalnya adalah 3 per 2K. Nah, kemudian kita masukkan nilai K totalnya. Maka K total itu bukan KP, tapi K total sama dengan 2K per 3 sama dengan 2 dikali. K-nya tadi 300, maka kita masukkan nilai K-nya 300. 2 dikali 300 Newton per meter per 3. Didapatlah K totalnya adalah 200 Newton per meter. Nah, jika ada pertanyaan atau tambahan, bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.